semuanya, kembali lagi di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian penasaran? Gimana caranya komputer yang canggih ini bisa mengerti semua perintah kita? Mulai dari nonton video ini, main game, sampai mengerjakan tugas rumit. Jawabannya ada pada sesuatu yang sangat fundamental, yaitu kode biner. Nah, di episode kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu kode biner, bagaimana sejarahnya, dan dari mana asal-usulnya. Siap untuk menyelami dunia angka 1 dan 0? Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya kode biner itu? Sederhananya, kode biner adalah sistem penulisan angka yang hanya menggunakan dua simbol. 0 dan pertama, beda banget kan sama sistem desimal yang kita pakai sehari-hari dengan angka 0 sampai 9. Di dunia komputer, angka 1 dan 0 ini merepresentasikan dua kondisi, on atau nyala dan off atau mati. Bayangkan seperti saklar lampu, kalau lampunya menyala, itu pertama, kalau mati, itu kan 0. Kumpulan dari saklar-saklar inilah yang membentuk data. Setiap angka 0 atau 1 ini disebut bit, singkatan dari binary digit. Kombinasi dari bit-bit ini kemudian bisa mewakili apa saja. Misalnya, huruf A bisa diwakili oleh urutan biner 01.000.000. Angka 5 dalam desimal. Dalam biner ditulis sebagai ke-101. Kelihatannya rumit ya, tapi bagi komputer, ini adalah bahasa yang paling sederhana dan efisien. Kenapa? Karena komponen elektronik di dalam komputer, seperti transistor, dirancang untuk bekerja dalam dua keadaan stabil. Ada arus listrik 1 atau tidak ada arus listrik 0. Jadi, semua gambar, suara, teks, dan program yang kita lihat di layar, pada dasarnya adalah rangkaian panjang dari angka 1 dan 0 yang diolah dengan kecepatan super tinggi oleh prosesor. Sekarang, mari kita mundur ke masa lalu untuk melihat sejarah dan asal-usul kode biner. Percaya atau tidak, konsep sistem biner ini sudah ada jauh sebelum komputer ditemukan. Salah satu catatan tertua tentang sistem biner berasal dari India kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Seorang ahli matematika bernama Pingala menggunakan konsep suku kata panjang dan pendek untuk mempelajari ritme dalam puisi, yang secara matematis mirip dengan sistem biner. Kemudian, konsep ini juga muncul dalam peradaban lain. Di Tiongkok, sekitar abad ke-11, seorang filsuf bernama Xiao yang mengembangkan susunan heksagram dari I Ching yang sesuai dengan urutan biner dari 0 hingga ke 63, ini menunjukkan bahwa ide untuk merepresentasikan informasi menggunakan dua simbol sudah dipikirkan oleh para cendekiawan kuno di berbagai belahan dunia. Namun, orang yang benar-benar memformalkan sistem biner modern seperti yang kita kenal sekarang adalah seorang jenius matematika dan filsuf asal Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz. Pada akhir abad ke-17, tepatnya tahun 1679, Leibniz mempublikasikan karyanya yang berjudul Explication de l'arithmétique binaire. Dalam karyanya ini, ia menjelaskan secara rinci tentang aritmetika biner, termasuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan angka 1 dan ke 0. Leibniz sangat terpesona dengan sistem ini dan melihatnya sebagai simbol penciptaan ilahi. 1 sebagai Tuhan dan 0 sebagai ketiadaan. meskipun Leibniz sudah meletakkan fondasi teoretisnya. Butuh waktu hampir 2 abad sebelum ide ini benar-benar diterapkan secara praktis. Langkah besar berikutnya datang dari seorang matematikawan Inggris bernama George Boole pada pertengahan abad ke-19. Boole
mengembangkan sebuah sistem aljabar yang sekarang kita kenal sebagai aljabar Boolean. Sistem ini menggunakan logika benar true dan salah false yang bisa direpresentasi dengan sempurna oleh angka 1 dan 0 dalam sistem biner. Logika Boolean menjadi dasar dari semua desain sirkuit digital modern. Tanpa variabel, tidak akan ada gerbang logika AND, OR, dan NOT yang menjadi blok bangunan dasar dari setiap chip komputer. Lalu, kapan kode biner mulai digunakan dalam mesin? Puncak dari penggunaan kode biner terjadi di abad ke-20 dengan lahirnya komputer elektronik digital. Pada tahun 1937, Claude Shannon, seorang insinyur dari MIT, dalam tesis masternya yang legendaris, menunjukkan bagaimana aljabar, Boolean, dan aritmetika Biner bisa digunakan untuk menyederhanakan desain sirkuit relay telepon. Tesis ini dianggap sebagai titik awal dari desain sirkuit digital modern. Shannon membuktikan bahwa sirkuit elektronik bisa digunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang bisa diekspresikan dalam logika Boolean. Dari sinilah para insinyur mulai membangun komputer pertama yang beroperasi sepenuhnya menggunakan sistem biner. Komputer-komputer awal seperti Atanasoff Berry Komputer Z1, karya Konrad Zuse, dan kemudian ENIAC, semuanya mengandalkan saklar elektronik atau relay yang beroperasi dalam dua keadaan, on dan off, alias 1 dan 0. Sejak saat itu, kode biner menjadi bahasa universal bagi semua perangkat digital. Mulai dari superkomputer raksasa, laptop yang kita gunakan, hingga smartphone di genggaman kita, semuanya berbicara dalam bahasa biner. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari konsep ritme puisi kuno di India, filsafat Tiongkok, pemikiran matematis Leibniz, logika Boolean, Hingga menjadi fondasi revolusi digital yang kita alami saat ini. Kode biner adalah bukti nyata bagaimana sebuah ide sederhana representasi informasi hanya dengan dua simbol bisa berkembang menjadi teknologi yang mengubah dunia secara fundamental. setiap kali kita mengetik, mengklik, atau bahkan hanya menyalakan perangkat kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan triliunan angka 1 dan 0 yang bekerja di balik layar. Luar biasa kan? Siapa sangka di balik kecanggihan teknologi modern, intinya adalah sistem yang begitu sederhana. Semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua tentang dunia digital. Jangan lupa, semua hal besar seringkali dimulai dari sesuatu yang kecil dan fundamental. Seperti angka 1 dan 0 ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang dunia sains dan teknologi, jangan ragu untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan atau ide topik lainnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.